materi pertama ya. Oke, sebelum masuk ke materi pertama, Bu Ita pengen teman-teman sebentar ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran semester 1 untuk di kelas ini, Bu Ita sih nggak menekankan banyak ya. Bu Ita sih mengharapkan teman-teman lebih aktif lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman tadi disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ada beberapa nama yang mungkin sudah di-mention Bu Ita di semester 1 yang kemarin tugas-tugasnya pada numpuk tuh. Nah, kalau bisa semester 2 jangan diulang lagi ya. Gitu. Karena saya nilainya kalau teman-teman nggak mengumpulkan tugas gitu, nanti ujung-ujungnya pasti KKM. Ya, kalau bisa lebih dari KKM kenapa nggak diupayakan gitu. Kalau KKM kan sayang. Ya. Gitu. Terus ya yang ketiga yang soal seragam ya. Kita banyak sekali menemukan di sini yang tidak menggunakan seragam. Ya, yang nggak izin dan yang nggak izin kalau tadi misalkan Adika kan izin karena seragamnya udah nggak muat lagi dijahit, itu izin dan itu udah diketahui oleh wali kelas. Nah, yang tidak izin ya kemudian Bu Ita tahu kok kameranya pasti diarahinnya agak ke atas, terus kalau nggak pakai background yang kelihatan orangnya agak susah gitu ya, itu bisa Bu Ita bisa tahu ya. Cuman Bu Ita belum negor aja. Nanti kalau misalkan Bu Ita udah kasih informasinya di awal, jadi nanti Bu Ita kalau negor enak ya. Dah, itu aja. Nah, sekarang sebentar ya. Oke, teman-teman silakan buka teman-teman buka browser, buka alamat www.menti.com. Ya, kemudian teman-teman masukkan kode yang Bu Ita kasih di chat. Ya. Atau bisa lihat di sini. Eko tolong di kamar aja boleh. Berisik, kecilin. Kelihatan nggak layar Bita? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, sebentar. Biar layarnya full. Ya, jadi kan barusan Bu Ita sharingnya dari arahnya Bu Ita aja nih ya, evaluasi pembelajaran semester 1 untuk kelas ini. Nah, sekarang evaluasinya dari teman-teman nih, boleh mengevaluasi diri sendiri atau mengevaluasi Bu Ita juga boleh. Pengennya apa sih di semester 2 itu yang teman-teman harapkan dari pembelajarannya, dari gurunya, atau dari teman-teman sendiri. Boleh dituliskan di situ ya. Kenapa?
Siswanya ada berapa ya, Taki? 31 atau 32, Bu. 32. Oke. Oke ya, jadi yang teman-teman tuliskan ini jadi catatan untuk Bu Ita. Ya. Mungkin yang bersinggungan langsung dengan pembelajaran nanti Bu Ita akan notice ya. Sebentar. Menjadi lebih mudah mengerti dalam memahami materi. Insya Allah penjelasan tidak terlalu cepat dan metode belajar dibuat. Kita ngajarnya kecepatan, langsung bilang aja ya Bu, tolong diulang lagi. Atau misalkan Bu boleh ini enggak yang materi sebelumnya boleh diulang lagi enggak kayak gitu ya. Enggak apa-apa, disampaikan aja. Memahami semua dengan lancar, mengerjakan, bisa menguasai tanpa terlalu pusing. Eksperimen, intinya lebih paham materi dan agar mudah mengerjakan soal, karena masih sedikit kesulitan kalau menghadapi soal baru. Iya, kendala kita kenapa teman-teman sulit menyesuaikan soal, kan kadang rumusnya apa, contohnya apa, ngerjainnya apa gitu ya. Sering begitu ya. Bu Ita sih yakin gak hanya di pelajaran kimia, ini juga terjadi di matematika dan fisika, benar nggak? Kalau menurut Bu Ita sih karena kita kurang waktu latihan soal ya, karena memang kan kita ketemu hanya 2 jam dalam 1 pekan. Kalau kita offline kan 4 jam dalam 1 pekan, itu aja udah berbeda. Ya, belum lagi teman-teman belum sempat latihan nih, kalau habis itu udah capek duluan ya. Jadi Bu Ita menyadari latihan soalnya berkurang. Makanya ketika mau UAS, Bu Ita ngasih latihan soal yang hampir mirip dengan soal UASnya. Menurut teman-teman mirip nggak yang waktu kemarin latihan soal sama soal UASnya? Mirip, Bu. Mirip ya. Tapi tetap aja kan kemampuan pemahaman teman-teman juga harus diuji. Nggak mungkin soal itu plek-plek sama kayak contoh gitu ya. Jadi harus ada menyesuaikan. Misalkan di contoh soal diketahui mana yang lebih tinggi datanya. Nah nanti di soal UASnya misalkan dibalik mana yang lebih rendah datanya gitu misalkan ya. Jadi nggak semerta-merta sama persis, tidak ya, karena kan teman-teman udah hitungannya udah dewasa juga harusnya bisa menyesuaikan hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, sudah 30 kurang 1 berarti yang belum ya. Diberikan variasi contoh soal dan cara penyelesaian agar mudah mengerti, insya Allah ya. Jadi next mungkin kita akan banyak, mungkin satu tipe soal nanti ada beberapa jenis soal gitu ya. Sama cara penyelesaiannya. Nah kalau untuk cara penyelesaiannya mungkin nggak semua Bu Ita kasih. Kenapa? Kalau Bu Ita kasih semuanya, teman-teman tidak ada proses belajar di situ. Ya, jadi teman-teman mencoba selesaikan sendiri dulu. Ya, habis itu nanti, kita bahas bareng. Nah, momen membahasnya ini yang waktunya kurang biasanya. Gitu ya. Jadi nanti Bu Ita coba pikirkan ya. Oke. Sebentar, Bu Ita ngecas laptop dulu ya. Eka boleh tolong colokin nggak? Kok nggak bisa?
Sudah ya, ini Bu Ita save. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon. Nanti ini Bu Ita akan baca semua ya untuk perbaikan pembelajaran kimia ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama, masih melanjutkan materi di semester 1, yaitu babnya namanya kesetimbangan ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke bab yang namanya kesetimbangan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Nanti akan Bu Ita berikan video ya tentang pengertian kesetimbangan kimia itu apa. Tapi yang jelas untuk materi kesetimbangan kimia itu nanti aplikasinya di industri ya, karena digunakan biasanya untuk meramalkan produk-produk yang dihasilkan itu seberapa banyak ya. Jadi harus menggunakan konsep kesetimbangan kimia. Nah, apa saja kompetensi dasar yang harus kita capai? Sebentar. Kok loading? Hilang. Sebentar ya. Dia ke close. Sebentar ya, buka PPT-nya agak loading.
Udah muncul belum? Udah ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Serius belum? Sebentar. Ini kenapa jadi nge-lag bang? Ya Allah. Sebentar ya, Bu Ita coba lagi ya. Udah belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Ya, kita masuk di kesetimbangan kimia. Apa saja yang kita pelajari di kesetimbangan kimia? Yaitu, nih ya, nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Ya, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Jadi, secara bersinggungan di kehidupan sih untuk contoh kesetimbangan tuh nggak ada, tapi manfaatnya nanti ke industri karena digunakan untuk memprediksi produk-produk yang analisa produk yang dihasilkan nih. Misalkan kita mau menghasilkan banyak gas NH3, apa yang harus kita lakukan supaya gas NH3-nya itu banyak dengan cara memperbesar misalnya konsentrasi gas H2 dan seterusnya kayak gitu. Ya, jadi untuk memprediksi produk-produk yang dihasilkan supaya ya yang namanya industri kan dia harusnya apa? Modalnya dikit tapi hasilnya banyak gitu ya. Karena di situ ada sektor ekonomi dan sebagainya harus dipertimbangkan. Jadi menggunakan analisa konsep keseimbangan kimia. Itu kompetensi pengetahuannya. Untuk prakteknya menyajikan hasil apa nih? Pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan keseimbangan suatu reaksi. Mungkin ini aja nanti yang kita lakukan, lebih ke perhitungan aja karena untuk percobaan nanti mungkin Bu Ita akan tampilkan video aja ya, karena kita nggak mungkin mencoba karena biasanya bahan-bahannya itu spesifik kalau untuk keseimbangan kimia. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia gitu ya? Kenapa harus ada kesetimbangan kimia di situ? Terus maksudnya apa gitu ya? Nah, ini Bu Ita tampilkan video sebentar dari YouTube. Oke ya, udah keluar layarnya? Belum, Bu. Belum. Oh, udah. Ntar Bu Ita keluarin lagi. Share komputer sound. Ya. Coba kita silakan didengarkan ya. Silakan disimak. Tahukah kalian tentang kesetimbangan? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya mempunyai sebuah botol terbuka dan botol tertutup. Dan saya letakkan di ruang terbuka. Terkena sinar matahari dan tunggu beberapa hari kemudian. Apa yang akan terjadi? Air di dalam botol terbuka tampak berkurang, sedangkan air di dalam botol tertutup relatif tetap. Mengapa demikian? Kalian tentu tahu bahwa pada suhu tertentu, air akan berubah menjadi uap air atau menguap. Di dalam botol terbuka, air yang menguap akan keluar dari botol, sehingga jumlah air di dalam botol akan berkurang. Sebaliknya, air yang menguap di dalam botol tertutup akan mengembun dan mengalir kembali ke dalam botol sehingga jumlah air tidak berkurang. Pada botol tertutup terjadi proses penguapan dan juga pengembunan air. Jika proses tersebut berlangsung dengan laju yang sama, sepertinya tidak ada yang berubah sehingga jumlah air relatif tetap. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan. Adapun konsep kesetimbangan yang pertama ada reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Kemudian ada kesetimbangan dinamis, kesetimbangan disosiasi, kesetimbangan heterogen dan homogen. Yang pertama adalah reaksi satu arah dan reaksi dua arah.
Pernahkah kalian membakar kayu? Apa yang dihasilkan ketika kayu habis terbakar? Pastilah yang tersisa hanya abu. Dapatkah abu sisa pembakaran diubah menjadi kayu lagi? Hal itu tentu saja tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, reaksi pembakaran kayu dikatakan sebagai reaksi satu arah. Kemudian, misalkan saya mempunyai kalsium karbonat. Dihasilkan dari kalsium oksida dan karbon dioksida. Jika kalsium oksida dan karbon dioksida ditambahkan, maka akan terbentuk kalsium karbonat. Jadi reaksi tersebut adalah reaksi dua arah. Reaksi satu arah disebut irreversible. Reaksi dua arah disebut reversible. Kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada reaksi bolak-balik dalam suatu sistem tertutup. Suatu reaksi pembentukan asam iodida dari gas hidrogen dan gas iodida dalam wadah yang tertutup yang berlangsung terus-menerus. Pada awalnya laju pembentukan HI lebih besar dari laju peruraian HI, dan reaksi tersebut berjalan ke arah kanan. Kedua reaksi berlawanan itu berlangsung terus-menerus sampai laju pembentukan HI sama besar dengan laju peruraian HI. Reaksi bolak-balik tersebut dikatakan telah mencapai kesetimbangan dinamis. Pada keadaan setimbang, dihasilkan suatu campuran reaktan dan produk, dan tidak terjadi perubahan yang dapat diamati. Baik konsentrasi reaktan maupun produk tetap sama pada suatu waktu tertentu. Jadi, ketika reaksi antara H2 dengan I2 mencapai kesetimbangan, jumlah H2, I2, dan HI tetap sama dengan berjalannya waktu reaksi. Itulah yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan. Oke, Bu Ita stop dulu ya. Bu Ita jelaskan yang sudah tadi yang sudah disampaikan di video dulu, baru nanti dilanjutkan ya. Sebentar, kita balik ke PPT lagi. Udah keluar PPT-nya? Udah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi kalau yang disampaikan di video, apa sih yang dimaksud dengan konsep kesetimbangan gitu ya. Nah itu diilustrasikan dengan keberadaan air yang ada di dalam botol, yang satu terbuka, yang satu tertutup ya. Nah apa yang terjadi di kedua botol tersebut, ternyata tadi di dalam video air yang terletak di dalam botol terbuka ya, itu nanti lama-lama akan habis. Di situ terjadi proses apa? Penguapan. Iya, terjadi proses penguapan. Kenapa? Karena di situ ada celah yang digunakan untuk air menguap, ya, berubah menjadi uap air sehingga volume air di dalam botol terbuka pasti berkurang. Nah, apa yang terjadi pada air yang ada di botol tertutup? Ya, di situ terjadi proses penguapan nggak? Enggak. Yakin? Yakin tidak? Iya, ya terjadi. Terjadi apa tidak? Terjadi. Kalau Terjadi, nggak setelah ya. masukkan, Gimana? Sebenarnya terjadi, ya. Air di dalam botol tertutup itu juga mengalami penguapan. Akan tetapi ketika airnya sudah menguap, itu kan tertahan oleh tutupnya. Apa yang terjadi di situ? Di situ uap air yang tertimbun dalam tutup wadah atau wadah yang tertutup tadi itu akan mengalami jenuh. Nah, setelah jenuh, maka nanti lama-lama dia akan mengalami pengembunan. Dibuka aja pintunya. Ya, dia akan mengalami pengembunan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada air yang keluar dari botolnya. Ya, karena memang nggak bisa. Nah, sehingga di situ terjadi proses apa? Terjadi proses penguapan dan pengembunan sekaligus. Nah, karena di situ terjadi proses penguapan dan pengembunan sekaligus, tidak mempengaruhi volume yang ada di dalam botol tertutup, maka
Yang terjadi di situ dikatakan si air dalam botol tertutup itu mengalami konsep kesetimbangan. Ya, jadi mengalami kesetimbangan. Nah, karena prosesnya bergerak secara terus-menerus ya, penguapan, terus pengembunan, dan terus berulang, maka kesetimbangan tersebut dinamakan kesetimbangan dinamis. Ya, jadi prosesnya terjadi secara terus-menerus. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke ya, misal kalau dianalogikan dengan sebuah reaksi, di sini ada reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Ya, jika A dan B dicampurkan secara bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut, ini yang dinamakan sebagai kesetimbangan. Jadi di situ ada reaksi dua arah, ya. Kalau tadi penguapan sama pengembunan itu kan reaksi yang berkebalikan. Ya, makanya dikatakan reaksinya dua arah. Bu, ciri-ciri reaksi dua arah itu apa? Kalau di persamaan reaksi itu nanti panahnya ada dua. Ya, panah ke kanan dan panah ke kiri. Artinya apa? Artinya A plus B itu bisa menghasilkan produk C plus D, begitupun sebaliknya. Produk bisa bereaksi, saling bereaksi kembali, membentuk pereaktannya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep kesetimbangan. Ya, jadi yang dikatakan sebagai setimbang adalah ada dua proses reaksi yang berkebalikan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga apa? Sehingga perubahan sistem itu tidak bisa diamati secara kasat mata, ya. Kita nggak tahu tuh di botol tertutup itu ternyata terjadi penguapan dan pengembunan loh. Makanya tadi teman-teman kan menjawab, di situ ada penguapan nggak? Tidak, karena seakan-akan tidak ada yang berubah. Padahal di situ ada proses penguapan dan pengembunan yang terjadi. Ya, kenapa teman-teman bisa menjawab tidak terjadi penguapan? Karena di situ volumenya cenderung tetap atau relatif tetap, ya. Padahal di situ terjadi sebuah proses reaksi yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini atau ada yang masih belum paham? Oke ya, Bu Ita lanjut. Nah, ini tadi yang kesetimbangan dinamis ya. Kalau kesetimbangan dinamis, karena tadi prosesnya itu berlangsungnya secara terus-menerus di dua arah, ya. Maksudnya dua arah apa, Bu? Di sini keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri atau pembentukan kembali reaksi. Jadi lajunya yang diukur. Kalau laju kiri sama dengan laju kanan, maka dia dikatakan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, pada kondisi ini secara makro, ya secara kasat mata itu tidak terjadi perubahan. Kita nggak bisa melihat perubahan yang terjadi di situ. Tetapi sebenarnya secara mikro reaksi itu terus berlangsung. Ya, yang kayak tadi yang Bu Ita katakan di botol tertutup, ya seakan-akan tidak terjadi perubahan karena volumenya relatif tetap. Tapi ternyata di situ terjadi reaksi penguapan dan pengembunan sekaligus dan berlangsung terus-menerus. Ada yang nulis atau gimana nih? Atau di capture aja cukup, nanti slide-nya Bu Ita kirim di GCR. Yang maksudnya secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Secara makro itu kan skala besar. Jadi kalau Bu Ita sih bisa mengatakan kalau makro itu bisa kita lihat dengan mata kita. Gitu ya. Jadi secara makro, secara kelihatan nggak sih perubahannya oleh mata kita? Ternyata kan tidak terjadi perubahan. Nah, padahal secara mikro itu berarti nggak bisa kita lihat secara langsung, ya itu terjadi perubahan, terjadi reaksi secara terus-menerus. Paham ya bedanya makro sama mikro? Kalau makro bisa kita lihat, kalau mikro tidak bisa. Ini bedanya sama yang slide sebelumnya apa, Bu? Yang slide sebelumnya apa emang? Sama sih. Kan ada namanya kesetimbangan. Kalau ada kesetimbangan dinamis, ada yang namanya kesetimbangan statis sebenarnya. Nah, kalau kesetimbangan statis di kimia nggak ada, adanya di fisika. Contohnya misalkan kita kayak main tarik tambang tuh, itu kesetimbangan statis.
Ya, kenapa? Karena di situ perubahannya ya udah nggak terjadi secara terus-menerus. Cukup satu arah aja, misalkan menang ke kanan ya udah berarti keseimbangannya ke kanan. Ya, dan itu tidak terjadi secara terus-menerus, berarti keseimbangan statis. Gitu, ya. Tapi di kimia nggak ada. Oke. Lanjut ya. Nah, ciri-ciri keseimbangan dinamis tadi sudah beberapa ada yang dimention, tapi ini diulang kembali. Yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Ya, berarti tadi reaksinya panahnya dua arah. Kemudian yang kedua terjadi pada ruang tertutup suhu dan tekanan yang tetap. Ya, kalau misalkan ruangnya terbuka tidak akan terjadi proses keseimbangan. Kenapa? Karena di situ misalkan yang dihasilkan gas. Kalau ruangnya terbuka, maka gas itu nanti akan terurai, gitu ya, tidak bisa terukur. Padahal syaratnya adalah yang kelima nih, setiap komponen harus tetap ada. Ya, makanya kalau ruangnya terbuka, kalau dia nanti menghasilkan gas, pasti nanti dia tidak berada di dalam sistem, gitu, sehingga tidak bisa mencapai keseimbangan dinamis. Yang ketiga, laju reaksi pembentukan atau V1 akan sama dengan laju reaksi penguraian, atau laju reaksi ke kanan harus sama dengan laju reaksi ke kiri. Itu yang dihitung nanti. Kemudian yang keempat, tidak terjadi perubahan secara makro, ya, tetapi terjadi perubahan secara mikro, ya, yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini ciri-ciri yang bisa disimpulkan dari keseimbangan dinamis. Setiap komponennya tetap ada. Kenapa ada? Karena kan reaksinya berlangsung dua arah. Reaktan bereaksi menjadi produk, kemudian produk bereaksi kembali menjadi reaktan. Berarti kan secara terus-menerus reaksinya komponennya tetap ada tuh di situ. Kalau misalkan salah satu komponennya nggak ada, maka bisa dipastikan di reaksi tersebut tidak terjadi keseimbangan. Ya. Bu, itu yang ciri nomor 1 maksudnya reaksi dua arah kan ya, Bu? Iya benar. Reaksinya dua arah, terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Berarti ketika dia reaksinya ke kanan, terus-menerusnya kembali lagi ke arah sebelumnya. Gitu, reaksi dua arah. Nanti kita kenalan lagi dengan reaksi dua arah dan satu arah di sini ya. Oke, maaf, Zoom-nya error di laptop Bu Ita. Suara Bu Ita nyampe nggak? Sampai, Bu.
Sampai ya, slide-nya hilang, masih ada? Masih ada, Bu. Oke, kita lanjut berarti ya. Kayaknya nih, itu kan. Oke, tadi di video sudah dijelaskan di dalam konsep kesetimbangan apa saja yang dipelajari. Kan kesetimbangan dinamis sudah. Yang kedua berarti kita akan memahami di sini kan poin yang pertama tadi. Fatih nanya, Bu, yang maksudnya reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan apa? Yaitu reaksi bolak-balik atau namanya reaksi reversibel. Ya, sehingga di dalam kesetimbangan jenis reaksi itu ada dua. Ya, yaitu reaksi satu arah disebutnya sebagai irreversibel dan reaksi dua arah yang disebut sebagai reaksi reversibel. Apa itu reaksi irreversibel? Reaksi langsung satu arah, artinya zat-zat hasil tidak bisa saling bereaksi kembali membentuk reaksinya. Ya, jadi reaksinya cuma reaktan bereaksi menghasilkan produk. Jadi produk tidak bisa kembali bereaksi membentuk reaktannya kembali, itu nggak bisa. Nah, ini reaksi yang sudah kita sering jumpai ya dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 1 ya. Ya, itu sering kita jumpai yang seperti ini. Ya, itu namanya reaksinya reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Ya, atau reaksi tidak bisa balik gitu. Contohnya ada reaksi penetralan antara NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, ini NaCl plus H2O nggak bisa bereaksi kembali membentuk NaOH sama HCl, tidak bisa. Ya, jadi ada beberapa reaksi yang bisa kembali, ada yang tidak bisa kembali. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini lawannya yang tadi ya, Bu? Betul, lawannya yang habis ini yang reversibel, Bu, kita ulang lagi. Kalau misalkan yang tadi di air di dalam botol tertutup kan reaksinya seperti ini. Bu, kalau yang reversible itu tandanya yang panahnya 2 gitu, Bu. Jadi kalau nentuin ini bisa diurai atau enggak, lihat dari panahnya aja gitu dong. Betul, iya, lihat dari panahnya aja. Atau misalkan di situ disajikan dua reaksi yang ternyata reaksinya itu saling berkebalikan. Ya, misalkan di sini, berarti langsung ke sini ya. Oke, misalkan di sini ya, ada N2 plus 3H2. Ini kan reaksinya cuma searah membentuk NH3. Ternyata ditemukan reaksi lain, yaitu penguraian NH3. Sebenarnya ini kan sama aja, hanya saja dia berkebalikan. Maka bisa kita sederhanakan menulisnya, yaitu N2 plus 3H2, panahnya dibuat bolak-balik 2NH3. Artinya apa? Artinya di sini reaksinya bisa reaksi pembentukan NH3 dan bisa reaksi penguraian NH3 sekaligus. Makanya di sini sifatnya reaksinya adalah reversible atau reaksi dua arah. Ya, bisa pembentukan produk dan bisa penguraian produk. Seperti itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita cuma menemukan ini nih. Jadi reaksinya terpisah. Pembentukan NH3 aja atau penguraian NH3 aja. Tapi kalau di kesetimbangan, reaksinya bisa kita sederhanakan dengan cara memberikan panah dua arah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sekarang jam berapa ya? 8 berapa? 8.21, Bu. Oke, kita selesai jam 8.40. Masih ada waktu 15 menit lagi kurang lebih ya. Oke, untuk jenis reaksi searah dan dua arah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bedanya sederhana. Yang searah hanya satu panah, yang dua arah dua panah. Nah, yang bisa mengalami kesetimbangan, yang reversibel atau yang irreversibel? Reversible. Yang reversibel, yang dua arah. Reversible. Ya, karena kan tadi syarat kesetimbangan reaksinya harus terus-menerus berlangsung. Kalau cuma searah, kan reaksinya mandek tuh. Kalau udah membentuk produk ya udah selesai. Tapi kalau yang dua arah, produk dibentuk, produk terurai kembali menjadi reaktannya dan itu terus-menerus berlangsung. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Reaksi searah dua arah? Bu Ita. Ya. Maksudnya kesetimbangan apaan, Bu? Maksudnya kesetimbangan. Maksudnya kesetimbangan itu posisi atau keadaan di mana
ada dua kondisi reaksi ya yang di situ terjadi secara terus-menerus, Nev. Ya, misalkan tadi Bu Ita mention contohnya lagi yang sederhana yang air tadi ya. Ya, ada air di dalam botol terbuka nih. Dia lama-lama habis nggak? Habis. Habis airnya ya. Nah, ketika airnya habis, airnya berubah dari apa menjadi apa nih? Dari air dalam bentuk cair berubah menjadi Uap. uap atau gas. Nah, air yang berubah jadi gas itu bisa kembali lagi menjadi air nggak? Terus masuk ke botolnya, bisa nggak nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka untuk air yang ada di botol terbuka itu dia tidak mengalami kesetimbangan. Kenapa? Karena di situ reaksinya dia hanya terjadi pada satu kondisi aja. Kondisi dari cair berubah jadi gas. Habis itu udah selesai. Nah, tapi kalau di dalam wadah tertutup, ya misalkan airnya di dalam wadah tertutup nih, kira-kira airnya menguap nggak? Tadi katanya tetap menguap, Bu. Tetap menguap, tapi kenapa nggak berubah volumenya, Nif? Karena ketutup. Apa? Karena tertutup. Iya, karena tertutup. Harusnya dia menguap. Tadi katanya menguap. Karena tertutup, terus habis itu dia balik lagi, benar nggak? Nah, proses balik itu namanya pengembunan. Nah, di situ berarti ada dua jenis reaksi. Ada reaksi penguapan sama pengembunan terjadi dalam waktu sekaligus, dan itu terjadi secara terus-menerus. Ya, konsep kesetimbangan terjadi ketika ada dua reaksi atau dua kondisi yang terjadi secara terus-menerus, ya. Kemudian tidak terjadi perubahan yang signifikan di situ. Artinya apa? Artinya volumenya juga tetap segitu-gitu aja. Padahal di situ sebenarnya terjadi reaksi. Nah, itu dikatakan sebagai kondisi setimbang. Ya, udah stabil di situ. Gitu. Itu kondisinya, Nev. Nah, kalau di reaksinya contohnya kayak gini nih, Nev. Ya. Misalkan ada gas nitrogen sama gas hidrogen membentuk gas amonia. Ternyata gas amonia ini juga bisa terurai kembali loh menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Karena di sini ada dua kondisi yang saling berhubungan dan terus-menerus terjadi, maka dia dikatakan sebagai sebuah kesetimbangan. Ya, yaitu produk bisa dibentuk dan produk bisa mengurai kembali menjadi reaktannya. Itu yang dimaksud dengan kesetimbangan, Nif. Gitu. Gimana? Masih bingung? Paham ya? Jadi di-mention lagi nih. Oke. Selanjutnya, nah di dalam kesetimbangan ya kita kan kalau di dalam sebuah persamaan reaksi kimia itu kan kita harus menyertakan fasa-fasa zat yang terlibat di dalam sebuah reaksi. Masih ingat berapa jenis fasa zat atau jenis zat yang kita kenal? Ada berapa? Ada 3 atau ada 4 atau ada 5? Fasa zat, masih ingat? Di sini ada apa? Ada berapa? Ada 4 ya. Apa saja? Coba disebutkan. Pertama, fasa zat apa atau jenis zat apa? Gas. Ada gas, oke, good. Gas 1, kedua. Padat atau solid, ya, cair, kemudian liquid. Satu lagi. Apa? Aqueous bukan, Bu? Aqueous itu yang Aqueous, aktif. betul, ya. Jadi gas simbolnya G, padat simbolnya solid atau S, liquid L atau cair L, kemudian larutan simbolnya aqueous. Bu Ita mau tanya, apa perbedaan aqueous dan larutan? Liquid. Apa bedanya aqueous dan liquid? Apa bedanya, Nak? Aqueous larutan, Bu. Ini Bu yang Betul, pelarut aqueous terlarut, Bu. larutan. Yang mana yang ada pelarut terlarutnya? Aqueous atau liquid? Aqueous, Bu. Yang aqueous, Campuran, oke, kan? bagus. Jadi yang aqueous campuran dari zat pelarut dan terlarut. Ya, jadi terdiri dari dua zat yang saling bercampur. Kalau liquid? Kalau liquid cairan doang. Iya, kalau liquid cairan doang. Dia satu jenis aja tanpa ada pelarut di situ. Misalkan
cairan apa misalkan? Misalkan lelehan natrium, ya. Di situ natrium, tapi bentuknya lelehan, ya. Di situ artinya hanya mengandung natrium saja, tapi bentuknya lelehan, cair, tapi tidak mengandung air di situ atau tidak ada pelarutnya di situ, sehingga dia simbolnya nanti liquid atau L, bukan aqueous, ya, meskipun judulnya cair, ya, gitu ya. Nah, kenapa Bu Ita mention lagi supaya teman-teman ingat nih, karena di sini berdasarkan fasa zat yang terlibat di dalam sebuah reaksi setimbang, ya, kesetimbangan itu nanti dibagi jadi dua. Dia namanya kesetimbangan homogen, ya, dan yang satunya pasti heterogen, ya. Apa itu kesetimbangan homogen? Yaitu kesetimbangan yang semua komponennya fasanya sama atau hanya terdiri dari satu fasa saja di dalam sebuah reaksi kesetimbangan. Nah, di sini ada dua, ya, sistemnya, yaitu sistem gas-gas atau sistem cair-cair atau larutan-larutan, ya, atau aqueous-aqueous, ya. Contoh di sini yang sistem gas ada pembentukan gas SO3 dari SO2 dan O2. Untuk sistem cairnya ada penguraian NH4OH menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Ya, ini sistemnya gas-gas dan aqueous-aqueous. Bu, kenapa yang sistem solid-solid dan sistem liquid-liquid itu tidak ada? Karena nanti di kesetimbangan zat-zat yang bisa terukur di dalam kesetimbangan adalah zat-zat yang konsentrasinya relatif berubah. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang namanya kesetimbangan itu kan konsep penyesuaian sebenarnya. Nah, kenapa gas dan liquid itu tidak masuk ke dalam konsep kesetimbangan? Karena nanti konsentrasi solid dan liquid itu biasanya cenderung tetap. Mereka tidak punya konsentrasi tertentu, ya, sehingga dikasih kondisi apapun itu nanti dia cenderung tetap atau cenderung stabil. Jadi dia udah dari awal tuh udah setimbang, makanya nanti dia tidak masuk ke dalam perhitungan kesetimbangan. Makanya di sistem kesetimbangan itu nanti yang namanya solid dan liquid itu tidak masuk ke dalam rumus. Nah, yang masuk ke dalam rumus hanyalah fasa gas dan aqueous saja. Diingat, yang masuk ke dalam rumus kesetimbangan hanya gas dan aqueous saja. Oke ya, karena apa? Karena yang solid dan liquid itu konsentrasinya relatif tidak berubah. Ya, sehingga dari awal dia sudah dikatakan sebagai setimbang. Ya udah nggak usah dihitung, kan nggak ngaruh di dalam kesetimbangan gitu. Jadi nggak perlu diperhitungkan lagi gitu. Sampai sini, Bu Ita kecepatan nggak? Berapa menit? 10, oke. Oke ya, ini yang homogen. Kalau yang heterogen udah ketebak ya, nanti fasanya sama, berbeda-beda. Ya, fasanya berbeda-beda yang terlibat di dalam persamaan reaksi. Untuk yang homogen, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, sekarang yang heterogen. Bedanya apa sih? Udah jelas sih, ketahuan ya. Kalau heterogen berarti terdiri dari dua fase atau lebih yang terlibat di dalam persamaan reaksinya. Nah, di sini ada sistem padat gas. Contohnya adalah penguraian CaCO3 menjadi CaO dan CO2 sama sistem padat cair. Ada Ag2CrO4 menghasilkan 2 Ag+ dan CrO4 2-, ya. Di sini ada solid aqueous, di sini ada solid dan gas. Bisa jadi nanti ada sistem lain ya, yang intinya tadi kalau mau masuk, nanti ada masuk ke rumusnya, itu yang dimasukkan adalah gas dan aqueous saja. Untuk solid dan liquid tidak masuk. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Heterogen juga masih nggak ada liquid juga. Kenapa? Gimana heterogen mesti nggak ada liquid juga.
Bisa jadi ada liquid. Jadi nanti tergantung dilihat fasanya aja, ya. Dilihat fasanya aja, Nak. Kalau fasanya dia macam-macam nggak sejenis berarti dia heterogen gitu aja. Kalau yang cuma satu jenis berarti dia homogen. Ini contoh sebagian aja ya. Selanjutnya sekarang jam berapa sekarang? 8.32, Bu. 32. Sebentar ya. Kayaknya nggak cukup kalau kita melanjutkan ini. Ya udah kita lanjutkan pekan depan aja ya. Untuk masuk ke rumus tetapan kesetimbangannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi hari ini kita sudah dapat pengertian kesetimbangan apa, kesetimbangan dinamis apa, jenis reaksi dalam kesetimbangan apa, terus jenis-jenis kesetimbangan berdasarkan fase zat yang terlibat di dalam reaksi apa. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, nah pekan depan kita mulai masuk ke perhitungan. Disiapkan ya. Jadi pekan depan kita membuat rumus dan masuk ke contoh-contoh soalnya ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan boleh dipimpin doa. 1. Iya. Siap.